Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Muadin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Agama Islam, serta teman-temanku yang saya cintai dan saya banggakan. Innal hamdalillah wa syukranillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul, sehingga kita dapat belajar dan terus belajar sampai saat ini. Salawat dan salam tak lupa kita lantunkan kepada Nabi kita, baginda kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan, dari zaman kebodohan menuju zaman Islam ini. Tak lupa saya ucap terima kasih kepada Bapak Dr. Ahmad Muadin MPD yang telah memberikan saya kesempatan dan waktunya untuk menyampaikan sebuah materi yang berjudul Metodologi Sejarah Peradaban Agama Islam. Metodologi berasal dari kata metode dan logi. Metode atau methods yang berarti jalan atau cara. Sedangkan logi berasal dari kata logos yang artinya ilmu. Jadi jika digabungkan metode dan logi, yaitu bagaimana jalan atau cara untuk menuju sesuatu. Sedangkan sejarah yaitu adalah suatu proses yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Kemudian peradaban agama Islam. Peradaban dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kemajuan suatu peristiwa, kemajuan yang berisikan kebudayaan, baik secara lahir dan secara batin. Kemudian Islam tidak lari dari tidak lari dari agama Islam sendiri. Jadi metodologi jika digabungkan adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang kejadian atau suatu ilmu yang mempelajari tentang kemajuan kebudayaan agama Islam baik secara lahir maupun batin. Periode sejarah peradaban agama Islam terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama adalah periode klasik, sekitar 650 Masehi sampai 1250 Masehi. Kemudian yang kedua adalah periode pertengahan, sekitaran antara 1250 Masehi sampai 1800 Masehi. Kemudian yang terakhir adalah periode modern yang terjadi sekira tahun 1800 Masehi sampai saat ini. Metode studi sejarah peradaban agama Islam terbagi menjadi 4 langkah-langkah. Yang pertama adalah konstruksi, yang kedua adalah interpretasi, yang ketiga adalah transformasi, yang keempat adalah rekonstruksi. Metode sejarah peradaban agama Islam terbagi menjadi 2 cara, yaitu yang pertama adalah metode penggalian sejarah atau historiografi, dan yang kedua adalah metode sejarah. Metode penggalian sejarah atau historiografi ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah metode lisan, yang kedua adalah metode observasi, yang ketiga adalah metode dokumenter.
Metode lisan yaitu bagaimana caranya kita mewawancarai atau menginterview seseorang. Dan yang kedua adalah metode observasi. Metode observasi ini biasanya dilakukan sebelum melakukan penelitian atau pada saat pertama kali melakukan penelitian. Dan yang ketiga adalah metode dokumenter. Metode dokumenter ini yaitu bagaimana caranya mengumpulkan seluruh hasil penelitian dengan cara dokumen tertulis. Dan yang kedua adalah metode sejarah yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah metode deskriptif, yang kedua adalah metode komparatif, dan yang ketiga adalah metode analisis data. Yang pertama adalah metode deskriptif. Jadi metode ini bagaimana caranya menggambarkan peradaban agama Islam pada saat itu. Dan yang kedua adalah metode komparatif. Jadi metode komparatif ini bagaimana caranya membandingkan suatu peradaban agama Islam satu dengan peradaban agama Islam lain. Dan yang ketiga adalah metode analisis sintetis. Metode analisis sintetis ini yaitu bagaimana caranya kita berpikir kritis dan adanya analisis serta pembahasan yang luas serta kesimpulan yang spesifik. Mungkin jika ada kata-kata yang salah dan perbuatan yang salah, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.